Cara berkomunikasi yang baik ditentukan juga oleh dengan siapa kita berkomunikasi, ya enggak? Seperti yang sudah kita pelajari dan ketahui bersama bahwa umumnya ada 3 jenis komunikasi atau interaksi di kantor. Yang pertama adalah komunikasi dengan kolega atau rekan atau peers yang kita sebut lateral atau horizontal communication. Yang kedua adalah berkomunikasi dengan bawahan yang sering dikenal dengan downward communication. Dan yang ketiga adalah berkomunikasi dengan atasan atau dikenal dengan upward communication. Ketiga jenis komunikasi ini merupakan bagian dari komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication yang sudah biasa kita lakukan sehari-hari di kantor. Kualitas dari komunikasi ketiga jenis tersebut sangat ditentukan bahkan dipengaruhi oleh kemampuan kita berkomunikasi secara terbuka dan bersungguh-sungguh. Sikap keterbukaan ini sangat berpengaruh terhadap efektivitas dan kelancaran komunikasi tim dan unit kerja di perusahaan. Komunikasi interpersonal antar pribadi ini sangat tepat digunakan untuk mencapai kesamaan pandangan dan kesamaan tujuan. Karena komunikasi ini saling memberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan mendengarkan pendapat. Bagaimana sebaiknya komunikasi interpersonal baik horizontal maupun vertikal ini dilakukan? Ada beberapa inspirasi dari seorang ahli komunikasi, Doug Sandler, seorang pembicara profesional dan penulis buku Nice Guys Finish First. Ada 5 petunjuk praktis yang sangat membantu sih dalam kita berkomunikasi antar pribadi menuju sukses. Antara lain, yang pertama adalah be present atau hadir dengan 100% hadir. Dengan hadir 100%, maka kita dapat mencurahkan perhatian dalam berdiskusi, mengikuti rapat, atau berkomunikasi secara interpersonal dengan lawan bicara. Godaan terbesar yang sering mengalihkan fokus kita adalah smartphone. Setiap notifikasi dan pesan yang masuk sering membuat kita spontan untuk meresponnya. Hal ini sering kali bukan saja mengganggu suasana, tapi juga terkesan tidak menghormati diskusi, forum, atau komunikasi yang sedang berlangsung. Komunikasi interpersonal, baik secara horizontal maupun vertikal, yang terbaik adalah hadir sepenuhnya atau fokus sepenuhnya. Demikian Sandler memberi petunjuk. Yang kedua adalah fokus on listening, not responding. Fokus mendengarkan dan bukan merespon. Kecenderungan banyak para pemimpin dan para sales yang terbiasa mendominasi pembicaraan adalah cepat berpendapat, cepat berkomentar, dan cepat juga menyanggah. Mereka tuh terlalu bersemangat berbicara, sehingga kurang memberi waktu untuk lebih banyak mendengar. Dalam praktek komunikasi interpersonal secara vertikal dan horizontal, berfokuslah pada banyak mendengar daripada berbicara. Ingatlah pepatah mengatakan, dalam banyak bicara pasti banyak kesalahan. Mengapa? Karena ketika kita berbicara, kita sering tidak bisa mendengar. Fokus mendengarkan adalah membangun kebiasaan untuk mendengarkan dengan penuh perhatian sebelum berbicara untuk menyampaikan sesuatu. Yang ketiga adalah be open mind. Berpikiran terbuka membantu kita membuka wawasan yang lebih luas. Dunia adalah tempat yang luar biasa yang penuh dengan berbagai pendapat dan sudut pandang. Ide-ide cemerlang, kreativitas, pemikiran inovatif, dan peluang seringkali muncul saat kita membuka diri terhadap berbagai pandangan dan pendapat di luar diri kita. Tidak ada pendapat yang seluruhnya benar dan tidak ada pendapat yang seluruhnya salah. Pasti ada plus dan minusnya.
Oleh karena itu, yuk diperlukan kemampuan menyaring berbagai pendapat yang relevan sesuai dengan kepedulian dan kebutuhan kita. Yang keempat, don't be so quick to resolve an issue. Jangan terlalu cepat menyimpulkan. Dahulukan dulu menjadi pendengar yang baik dalam komunikasi antar pribadi. Terlalu cepat mengambil keputusan bisa jadi langkah yang keliru jika informasi, data, dan pertimbangan yang kita miliki atau kita perlukan belum lengkap atau memadai. Menjadi teman bicara yang baik lebih memerlukan sikap akomodatif dibandingkan reaktif. Lebih baik tampung dulu semua pendapat yang ingin disampaikan oleh lawan bicara. Setelah mendapat cukup pertimbangan yang memadai untuk menyampaikan pendapat, barulah kita menyampaikannya, tentu dengan berbagai perspektif atau sudut pandang. Yang kelima, provide feedback if asked. Memberi tanggapan jika diminta. Saat kita sudah melakukan semua yang tepat dalam berdiskusi atau berbicara antar pribadi, yaitu satu tadi, hadir sepenuhnya 100%. Kedua, berpikiran terbuka. Yang ketiga adalah mendengar dengan penuh perhatian. Dan keempat adalah jangan cepat menyimpulkan. Kita bisa saja merusak pembicaraan yang sedang berlangsung jika kita memberikan feedback atau tanggapan yang tidak tepat. Hati-hatilah dalam memberikan tanggapan atau feedback supaya tidak mempermalukan atau mempermasalahkan atau membuat orang lain yang hadir merasa disudutkan atau tampak bodoh. Walaupun kita tahu pendapatnya salah dan tidak tepat, kita perlu kok menyampaikannya dengan bijak. Misalnya dengan kata, maaf, tadi saya kurang jelas maksud Bapak. Bisa nggak dijelaskan lagi terkait dengan konteksnya? Memberi pendapat dengan rendah hati secara objektif dan didukung oleh data dan referensi dan alur logika yang berurutan merupakan cara yang tepat dalam memberikan feedback. Sikap yang tepat dalam memberikan feedback, review, ataupun tanggapan menunjukkan sikap orang yang rendah hati dan dewasa, atau respect, atau menghargai etikat baik dari semua pendapat yang disampaikan. Saya akan sudahi dan tutup pembelajaran hari ini dengan sebuah quote. Diskusi dan saling bertukar gagasan dengan memberikan pilihan-pilihan yang membuka berbagai kemungkinan peluang, solusi, dan ide kerjasama adalah seni berkomunikasi yang efektif. Salam sehat, tetap semangat, dan sampai ketemu lagi di video learning berikutnya. Thank you.